Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Meskipun ada yang masih belajar daring, tetapi tetap disiplin mengerjakan tugas dan mempelajari materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita berlanjut ke tema 4 ya, tentang kewajiban dan hakku di rumah. Subtema pertama atau ke-1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang keempat. Nah, dalam pembelajaran yang keempat ini ada 3 materi yang kita bahas, yaitu memberikan saran, yang kedua hak dan kewajiban terkait dengan makanan, dan yang ketiga manfaat istirahat. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya memberikan saran. Nah, apakah anak-anak sudah pernah memberikan saran kepada teman yang lain atau kepada kakak atau adik? Nah, semoga sudah ada yang pernah ya melakukannya atau memberikan saran kepada orang lain, meskipun saran itu sangat sederhana tetapi bermanfaat bagi orang lain. Oke, apa itu saran? Saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal yang baik. Saran dapat berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat, ataupun masukan dalam melakukan suatu hal. Saran biasanya didapatkan dari hasil pemikiran. Salah satu tujuannya adalah untuk membangun suatu hal yang masih belum sempurna dan ingin disempurnakan lewat memberikan saran. Sifatnya bisa mendidik supaya menjadi lebih baik. Saran yang diberikan haruslah sesuai dengan apa yang dibahas. Jadi, dapat dikatakan saran lebih ke arah dalam membangun kesempurnaan dan hal ini dilakukan secara objektif. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya Adi meminjam buku di perpustakaan saja sehingga dia tidak perlu meminta uang kepada ibu untuk membeli buku. Lalu contoh yang kedua, sebaiknya Dela mengerjakan tugas sekolah dulu. Setelah selesai mengerjakan tugas, barulah kamu bermain. Nah, ini ya, saran ini harus dilakukan dengan kalimat yang sopan. Sopan dan lembut. Supaya apa? Supaya orang yang kita berikan saran tidak tersinggung atau tidak merasa diceramahi atau dimarahi atau ditegur ya. Nah, saran ini bersifat membangun, mensupport seseorang supaya lebih baik lagi, seperti itu ya. Berikutnya adalah pelajaran PPKN dengan materinya hak dan kewajiban terkait dengan makanan. Hak dan kewajiban tentu terkait erat, tetapi memiliki arti yang berbeda. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki setiap orang dalam hidup dan penggunaannya tergantung pada setiap orang. Nah, adapun kewajiban adalah sesuatu harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini ada contoh hak dan kewajiban ya anak-anak. Yang pertama tentang hak, mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Nah, ini kan tentang makanan. Jadi, yang kedua, menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari.
Yang ketiga, menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Yang keempat, menggunakan penyejuk ruangan saat belajar di ruang kelas. Yang kelima, menggunakan alat media belajar di sekolah. Lalu kewajiban, menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Lalu yang kedua, membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN. Yang ketiga, membayar biaya atau ongkos naik angkutan umum. Keempat, merawat penyejuk ruangan supaya tetap dapat digunakan dengan baik. Yang kelima, menggunakan dan merawatnya dengan baik. Nah, ini hak dan kewajiban terkait dengan makanan ini. Nah, apa yang kamu dapatkan itu, makanan yang kamu dapatkan itu. Nah, seperti kamu berhak mendapatkan makanan atau minuman yang diberikan oleh orang tuamu kepadamu. Nah, kewajiban kamu di sini yaitu memakan habis atau tidak membuang makanan tersebut. Jadi, makanan yang diberikan oleh orang tuamu tersebut dihabiskan ya, jangan dibuang. Nah, itu. Lalu apa lagi? Nah, mendapatkan cemilan, apalagi jajanan. Nah, kewajiban kamu adalah menghabiskan makanan-makanan tersebut. Jangan sampai ada yang terbuang. Nah, itu contoh hak dan kewajiban yang sederhana ya tentang makanan. Nah, di sini Bu Guru beri beberapa contoh hak dan kewajiban yang secara umum juga ya dari nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini sedangkan yang nomor 1 ini yaitu terkait makanan, tentang hak dan kewajiban. Nah, anak-anak harus ingat apa itu hak, apa itu kewajiban. Keduanya ini harus dilakukan dengan seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, jika kamu melakukan sesuatu, contohnya, kamu sebagai pelajar, kewajibanmu adalah belajar. Nah, jadi saat kamu rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, dan pandai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu guru, maka hak kamu adalah mendapatkan nilai. Seperti itu, nilai yang baik tentunya ya anak-anak. Nah, di rumah contohnya. Nah, contohnya pada saat orang tuamu sibuk, kewajibanmu adalah membantu orang tuamu. Nah, hak kamu di sini adalah hak mendapatkan pujian atau hadiah, bisa juga ya, atau ucapan terima kasih dari kedua orang tuamu. Itu contoh yang sederhana ya antara hak dan kewajiban. Nah, di sini pelajaran PJOK tentang manfaat istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Ketika tidur, seluruh tubuh beristirahat. Dengan begitu, tubuh kita akan segar kembali di saat bangun. Berikut beberapa manfaat istirahat bagi tubuh kita. Yang pertama itu, badan menjadi segar. Badan yang segar bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, badan menjadi sehat karena dengan istirahat akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Ketiga, tidak mudah lelah. Jika kekurangan waktu istirahat, maka akan berefek buruk pada tubuh kita. Lalu yang keempat, tidak mudah mengantuk. Istirahat yang cukup akan menjauhkan dari kantuk karena tubuh akan tetap segar dan tetap fit. Nah, ini adalah manfaat istirahat. Istirahat yang baik adalah tidur karena tidur itu banyak manfaatnya. Ya anak-anak. Nah, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.